Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar, keledai. Faqala li, "Ya Mu'adz." Maka Rasulullah SAW berkata, "Wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah engkau apa itu hak Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba yang Allah tunaikan kepada para hamba? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku berkata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Hak Allah terhadap para hamba yaitu hendaknya mereka menyembah Allah saja dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Aku katakan, kata Mu'adz, wahai Rasulullah, apakah aku beri kabar gembira kepada orang-orang? Qala la tubashirhum fayattaqilu. Kata Nabi, jangan kau beri kabar gembira ini kepada mereka, mereka akan bersandar. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi kita akan bahas hadis ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu radifan Nabi ala himar. Aku dibonceng oleh Nabi di atas himar. Rasulullah SAW adalah orang yang tawadhu. Dia adalah pemimpin kaum muslimin, istilah kita rajanya kaum muslimin, tapi beliau menaiki tunggangan apa saja. Beliau terkadang naik kuda, seringnya juga naik onta, terkadang juga naik himar, ya. Terkadang juga naik apa? Himar, ya. Terkadang ya naik tunggangan yang mewah, tunggangan paling mewah tatkala itu adalah kuda, ya. Kemudian tunggangan yang wajar adalah apa? Onta, yang agak rendah dikit apa? Himar, ya. Terkadang naik Alphard, seringnya naik Innova, terkadang naik apa? Gojek. Jadi Rasulullah SAW naik apa saja jadi Rasulullah SAW tidak harus naik tunggangan yang paling mewah, tidak harus naik apa namanya kuda, ya. Jadi, kalau jadi ustadz naik apa saja, ya. Kadang naik Alphard, kadang naik apa Lexus, ya. Terkadang naik apa namanya macam-macam lah, ya. Tapi mobil orang semuanya. Makanya kalau ingin naik mobil ganti-ganti jadi ustadz, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi Rasulullah SAW tawadhu, rendah diri sampai beliau naik himar. Ini kendaraan yang artinya sangat rendahan, tetapi ditunggangi oleh Nabi SAW. Kemudian di antara tawadhu Nabi SAW, Nabi juga membonceng para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang muda. Mu'adz kala itu masih muda. Dan Ibnu Mandah menulis sebuah buku buku kecil tentang sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 30 orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mu'adz bin Jabal, di antaranya Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW membonceng tatkala haji. Rasulullah juga tatkala haji membonceng Fadl bin Abbas, ponakan beliau, ya. Rasulullah SAW pernah membonceng juga Hasan dan Husain, ya. Anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ada sekitar 30 sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Ini suatu kebanggaan bagi mereka dibonceng oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian ini juga dalil bahwasanya himar, ya, himar para ulama ijma sepakat bahwasanya kotorannya dan kencingnya adalah najis. Dan himar hukumnya haram, tidak boleh dimakan dengan ijma para ulama. Himar ada dua. Ada namanya himar wahsy, ada namanya himar ahli. Himar wahsy yaitu zebra. Kalau himar wahsy itu himar keledai yang liar, itu zebra, itu halal. Halal hukumnya. Tetapi himar yang ahli, himar keledai negeri, dongki, ya, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Dahulunya halal. Dahulunya para sahabat makan himar. Tetapi pada waktu perang Khaybar diharamkan himar tersebut. Ya, tatkala Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi, dan itu perang yang paling dahsyat, perlu waktu yang sangat lama karena benteng-benteng orang Yahudi terkumpul di Khaybar. Ada 9 benteng. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat harus menjatuhkan benteng tersebut satu demi satu. Sehingga mereka kehabisan bekal, kelaparan, musim dingin dan kelaparan. Akhirnya mereka nyembelih himar-himar mereka.
disembelih himar-himar tersebut dalam kondisi mereka lapar, kemudian setelah disembelih dipotong himar-himar tersebut, kemudian dimasak di atas dalam tungku, dimasak. Tatkala sudah masak, tinggal siap disantap, tiba-tiba datang larangan, ala inna al-humur al-ahliyah qad hurrimat. Ketahuilah bahwasanya keledai-keledai negeri telah diharamkan. Akhirnya para sahabat tumpahkan tungku-tungku yang sudah masak tersebut padahal mereka dalam kondisi lapar. Yang mengherankan, diharamkannya tatkala sudah masak ya. Jadi bukan sebelum dipotong ya. Jadi ini ujian bagi para sahabat. Allah tidak mengharamkan kecuali setelah apa? Dimasak ya. Dan mereka beriman, mereka patuh, langsung mereka tumpahkan apa? Himar-himar tersebut. Seandainya diharamkan sebelum dipotong kan lebih enak. Himarnya bisa dimanfaatkan, bisa ditunggangi lagi. Tetapi tidak. Allah haramkan tatkala mereka kelaparan, tatkala musim dingin, kemudian tatkala sudah dipotong himarnya, sudah masak tinggal disantap, tahu-tahu apa? Haram. Ingin melihat bagaimana kepatuhan para sahabat. Ternyata para sahabat patuh. Dan mereka taat kepada Rasulullah SAW, maka himar-himar tersebut dibuang. Jadilah himar-himar tersebut menjadi haram. Lihatlah bagaimana himar yang tadinya halal kemudian jadi apa? Haram. Terserah Allah. Allah mengharamkan, Allah menghalalkan, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang protes, "Ustaz, kenapa? Emang mudaratnya di mana?" Ya, kita bilang kita juga enggak tahu. Tadinya halal, mudaratnya di mana kok jadi halal? Kok sekarang jadi apa? Haram. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ketemu Allah tanya sendiri. Saya pun tidak tahu dari mana sisinya apa? Haram. Pernah dihalalkan kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya himar dengan sepakat para ulama dagingnya haram, kemudian kotorannya najis. Tetapi dia boleh ditunggangi. Dia boleh ditunggangi. Sehingga kata para ulama, keringatnya tidak najis. Keringatnya tidak najis. Liurnya juga tidak najis, ya. Dan ada hewan yang mirip seperti ini, seperti hewan kucing. Kucing itu buas ya. Dia nangkap tikus dengan taringnya, ya. Kata Nabi SAW, kullu dzinabin minas siba. Rasulullah SAW mengharamkan seluruh binatang buas, ya, yang memiliki taring. Dan kucing demikian, dia menangkap tikus, menangkap ayam dengan apa? Dengan taringnya. Dia buas. Tapi subhanallah, sama manusia dia baik ya. Saya nggak bayangkan kalau kucing itu sangar sama manusia, itu mengerikan ya. Tapi subhanallah kucing itu apa? Baik sama manusia ya. Tetapi dia buas ya. Dia buas. Sebenarnya dia hukumnya haram. Dia hukumnya haram. Tetapi waktu Rasulullah SAW ditanya tentang bekas minum kucing, apakah airnya ternajisi atau tidak? Nabi mengatakan tidak. Innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina awit tawafat alaikum. Kata Nabi, kucing tersebut tidak najis. Kenapa? Karena kucing ini termasuk hewan yang suka berkeliling di rumah-rumah. Ya, maka kaidah usul fikih menyatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Perkara yang berat akhirnya mendatangkan kemudahan. Syariat memperhatikan hal ini, maka kucing yang asalnya najis ya jadi tidak najis. Yang najis cuma kotorannya dan kencingnya. Adapun tubuhnya enggak najis, liurnya enggak najis, sisa air minumnya juga tidak najis. Ini mirip seperti himar. Himar juga hukum asalnya dia najis, tetapi dia diperlukan oleh masyarakat sehingga dia lalu lalang masuk rumah keluar rumah sehingga air liurnya tidak najis dan keringatnya pun tidak najis ya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah?" Ini juga dalil ya tadi tentang bolehnya naik apa? Himar ya. Jadi, jangan kita bilang kasihan naik himar. Memang himar diciptakan untuk dinaiki ya. Ya. Kalau terlalu berat ya nggak boleh ya. Kalau satu orang, dua orang dan himarnya kuat nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Ya. Himar ini hewan yang sangat patuh. Ya. Oleh karenanya banyak dahulu orang Arab dinamakan dengan himar. Dinamakan himar kenapa? Karena dia kuat dalam bekerja, sabar disuruh-suruh. Ya. Sehingga namakan apa? Himar. Tapi antum jangan dipanggil apa? Himar. Ya. Sampai sekarang himar jadi bahan makian. Kalau ada orang goblok dipanggil apa? Himar. Himar itu artinya apa? Goblok ya. Tapi ya tapi sebagian orang Arab dahulu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan ya. Himar, tapi maksud mereka tujuannya ditinjau dari sisi baiknya, sisi sabarnya.
Mereka juga menamakan anak mereka dengan kilab, anjing. Dari siapa? Dari sisi setianya. Karena anjing itu setia sama tuannya. Sampai ada buku judulnya Tafdilul Kilab ala Katsirin minal labisas thiyab. Pengutamaan anjing daripada kebanyakan orang-orang yang pakai jubah, ya. Kenapa? Karena banyak orang pakai jubah berkhianat, kalau anjing tidak berkhianat, ya. Dari sisi itu dinamakan. Mereka namakan anak mereka juga dengan singa, dengan macan, ya. Seperti Fahad. Fahad itu Raja Fahad. Fahad artinya apa? Macan, ya. Artinya macan, ya. Kalau Indonesia ada presiden namanya macan, orang ketawa, ya. Tapi kalau di Arab, Fahad itu nama kejantanan, ya. Dan banyak orang menamakan anak mereka dengan apa? Fahad. Jadi itulah kenapa kita dapati sebagian orang-orang Arab menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama hewan ditinjau dari sisi baik yang ada pada hewan-hewan tersebut. Sekedar penambahan maklumat, ya.